warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah maulana al-karim wa khaliluna al-azim alladhi laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika jari wa jum'ana bihi bi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi nur amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, pemimpin kita, penolong kita, penyelamat kita, pembawa hidayah kepada kita, panutan kita, teladan kita, memberi syafaat di hari kiamat baginda Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita hormati, kita muliakan, berkhusus guru-guru kita, pengasuh pondok pesantren Modern Taqwa, Ayahanda Bapak Haji Muhammad Ilyas, dan Allah panjangkan umur beliau, mata Allah betul hayati syarifah wa nafa'allah lana wa lakum fid dunya wal akhirah. Dan juga guru kita Al-Habib Haikal Al-Idrus yang sudah seperti orang tua saya, juga Haji Ujang, Masya Allah, dan juga Ustaz Abdul Razak, Pak Asadi dan lainnya yang mohon maaf saya tidak bisa sebut namanya satu persatu, para ustazah, para dewan guru pada pesantren Modern Taqwa, para wali santri yang hadir bersama, para santri, mudah-mudahan semua Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, barakah kita mengaji, berkumpul bersama, bermajlis di pagi hari ini. Mudah-mudahan niat kita, hajat kita, doa kita, harapan kita semua dijawab oleh Allah. Wabil khusus yang terutama niat kita untuk anak-anak kita menjadikan anak yang solehah, yang bisa membahagiakan kita dunia dan akhirat, yang bisa membanggakan kita dunia dan akhirat, yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat, yang kelak nanti di hari kiamat bisa memberikan kebanggaan di hadapan Allah, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mereka yang hafal Al-Quran akan meletakkan mahkota di atas kepala orang tuanya, yang kelak nanti akan dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita semua tergolong anak-anak yang bisa melakukan hal itu nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Sampai kalau di Hadramut itu disebutkan dalam manaqib orang-orang soleh. Biasanya kalau menyebutkan tentang kisah orang soleh itu dimulai dari kelahirannya di kota Tarim itu sampai mereka tidak pernah melupakan ketika menyebutkan wulida fid Tarim wa hafizal Qur'anil azim. Mereka yang lahir di kota Tarim dan hafal Al-Quran. Hampir semua rata-rata anak-anak yang ada di kota Tarim itu mereka adalah penghafal Al-Quran, yang walaupun memang tidak terlihat, walaupun memang tidak tersohor, tapi luar biasa kemuliaan yang mereka dapatkan. Mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi hafal Al-Quran. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah di pagi hari ini kita berkumpul bersama-sama. Ini karunia agung, karunia besar, nikmat yang besar. Kita bisa bersilaturahmi, nikmat yang besar kita bisa mengaji bersama, karena tidak semua orang mendapatkan nikmat ini. Kita bisa menaruh anak kita di pondok pesantren, nikmat yang sangat besar, karunia yang sangat besar. Karena kebaikan itu tidak datang begitu saja.
melainkan kebaikan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memaksakan, jangankan orang lain untuk melakukan kebaikan, memaksakan diri kita untuk melakukan kebaikan saja itu sulit. Tidak semua dari kita mampu. Kita nggak bisa, apalagi mengajak orang lain. Semua kebaikan adalah hidayah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah sendiri pernah dinyatakan oleh Allah, innaka lan tahdi man ahbabta. Kamu tidak mampu memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah yang memberi hidayah, memberikan petunjuk, memberikan anugerah. Sama hadirin hadirat, ketika kita bisa sholat, nikmat sholat itu nikmat yang luar biasa, nikmat yang mahal. Nikmat sholat itu nikmat yang luar biasa. Nikmat Islam, nikmat iman, semua nikmat yang luar biasa. Nikmat kita jadi umat Nabi Muhammad SAW, nikmat yang luar biasa. Maka beruntunglah kita yang mendapatkan nikmat tersebut dan mau mensyukuri nikmat tersebut. Nikmatnya sudah dapat, tinggal kita syukuri. Makanya kalau disebut syukur itu bukan hanya sekedar ucapan, kita mengucap alhamdulillah, tidak. Tapi anugerah yang Allah berikan tersebut, bagaimana caranya kita gunakan agar anugerah tersebut diridhoi oleh Allah, di jalan Allah, dalam ibadah dan ketaatan pada Allah, baru kita disebut syukur. Sama seperti bapak ibu sedang mengamanahkan anak bapak ibu ke sini. Sekarang kita lagi mengungkapkan rasa syukur kita. Bersyukur atas anugerah dari Allah, kita diamanahkan anak. Bagaimana caranya? Pembuktian syukur anak anugerah Allah tersebut dengan apa? Dengan kita didik, kita ajarkan mereka. Memang sebenarnya yang pertama, paling pertama, pendidikan itu sebelum di sekolah, sebelum di madrasah, sebelum di pondok adalah kita orang tuanya. Sampai ada ungkapan madrasatul ula lil walad. Ibu saja itu menjadi sekolah pertama untuk anak. Bahkan kaum sholihin, orang-orang soleh terdahulu, mereka sebelum menyekolahkan anaknya di luar, di pondok, mereka didik dulu. Bahkan mereka ingin mengambil kesempatan mendidik anaknya untuk apa? Bisa membaca Al-Quran. Kalau orang dulu bilangnya guru tulang. Huruf-huruf hijaiyah diajarkan. Supaya apa? Supaya nanti anak kita membaca Al-Quran, setiap satu huruf dapat pahala yang membacanya, dan jangan lupa yang mengajarkannya juga mendapatkan pahala. Mereka tidak mau menyia-nyiakan itu. Mereka mendidik, mereka mengajarkan, membuktikan rasa syukur mereka dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Anak-anak kita nikmat, anugerah, amanah yang besar dari Allah, dan tanggung jawabnya sangat besar. Apalagi bicara anak perempuan, paling besar tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa kita tidak mampu, pastilah kita berupaya bagaimana caranya anak kita terdidik. Kita cari guru, kita menyekolahkannya, alhamdulillah. Sekarang kita bisa menitipkan anak-anak kita, menyekolahkan anak kita di pondok. Kita sedang membuktikan rasa syukur kita dengan anugerah tersebut. Dan ingat Bapak Ibu yang saya cintai, saya muliakan, anak perempuan kita khususnya kelak nanti akan menjadi orang yang membawa kita entah ke surga atau entah ke neraka. Kalau anak yang dididik seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, siapa yang memiliki 3 anak, dididik, diajarkan sampai dinikahkan dengan menyerahkan amanahnya, maka menjadikan jaminan untuk orang tuanya masuk surga. Sahabat sampai bilang, ya Rasulullah, kalau 2 bagaimana? 2 juga, kata Rasulullah. Ada lagi sahabat bilang, ya Rasulullah, kalau 1 bagaimana? 1 juga. Walaupun kita punya anak 1 perempuan yang kita didik, kita ajarkan, kita sekolahkan, kita bimbing, sampai kita menyerahkannya nanti, menikahkannya, anak ini terjaga, anak ini terlindungi, mereka yang insya Allah akan membawa kita masuk dalam surganya. Mudah-mudahan kita semua jadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Rabbal. Alhamdulillah, beruntung lagi kita bisa didik anak kita sekolahkan anak kita dalam sekolah Al-Quran, supaya tidak jauh dari Al-Quran. Karena Nabi SAW sendiri yang menekankan kepada kita. Sampai Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kata Nabi SAW,
sebaik-baiknya kalian. Nabi katakan orang baik banyak, tapi yang paling baik di antara yang terbaik. Siapa kata Nabi? Man ta'allamal Qur'an, mereka yang belajar Al-Qur'an wa 'allamah, dan mau mengajarkan. Ini orang-orang mulia di atas muka bumi. Orang-orang istimewa di atas muka bumi. Makanya kalau orang-orang soleh terdahulu, mereka nggak mau menyia-nyiakan, selalu mengharapkan setiap anaknya harus hafal Quran, setiap anaknya harus paham Al-Quran. Tidak mau menyia-nyiakan. Karena dalam pembelajarannya saja, dalam pelajarannya saja sudah mendapatkan kebaikan. Mohon maaf, kita bukan berbicara sudah ahli Qurannya ya. Kalau ahli Qurannya sudah jelas mulia di sisi Allah, ini pelajarannya, pembelajarannya saja Nabi SAW mengatakan mulia. Khairukum man ta'allam. Masih proses, masih berjalan, masih baru mulai, tapi mereka menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah. Ini yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad. Sampai dulu orang-orang soleh kalau punya anak bebel, nggak bisa ngafal, itu sedih. Di antaranya ada Syekh Sa'ad bin Ali Madhaji. Ini terkenal kisahnya. Syekh Sa'ad ini masih kecil, ibunya sedih karena dimasukin sekolah Al-Quran nggak bisa ngafal. Dimasukin sini nggak bisa, dimasukin sana nggak bisa. Sampai apa? Beliau datang, ibunya ini datang ke rumah Al-Imam Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf. Datang ke rumahnya bilang, wahai guru, ini saya punya anak nggak bisa ngafalin Quran, saya udah sekolahin, saya udah ajarin tapi sulit. Kata Imam Abdurrahman As-Saggaf, beliau mengatakan, kalau begitu anak kamu tinggal di rumah saya saja. Sini nginap di rumah saya. Suruh tinggal di rumahnya. Subhanallah, kata Al-Habib Abdurrahman, bilang tengokin lagi nanti berapa bulan ya, jangan ditengokin dulu, nanti 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, kalau perlu setahun baru tengokin. Ibunya ngikut, dapat 3 bulan ditengokin, dapat 3 bulan ditengokin, ketemu sama anaknya, sudah menjadi anak yang luar biasa, khusyuk dengan ketawaduannya, rendah hatinya, yang ibunya tidak pernah menyangka anak ini bisa berubah seperti itu. Bahkan ketika ditanya oleh ibunya, nak, bagaimana hafalanmu Al-Quranmu? Kata anaknya, alhamdulillah ibu sudah. Maksudnya bagaimana? Sudah apa? Alhamdulillah sudah selesai. Maksudnya sudah selesai bagaimana? Alhamdulillah sudah khatam. Khatam bagaimana? 30 juz sudah khatam. Alhamdulillah hafal 30 juz dalam 3 bulan. Ini namanya Syekh Sa'ad bin Ali Madhaji. Beliau wafatnya di kota namanya Syekh. Saya pernah berziarah ke tempatnya. Itu di zamannya dalam 3 bulan bisa menghafalkan Quran. Sampai ibunya heran, kok bisa menghafal Quran? Kata Syekh Sa'ad, gimana saya nggak bisa hafal Quran, Bu? Ini rumahnya Al-Imam Abdurrahman Saggaf. Tiap hari hidupnya semua sama Al-Quran. Mau makan, baca Quran dulu. Mau minum, baca Quran dulu. Mau mandi, baca Quran dulu. Mau tidur, gantian baca Quran. Kadang yang satu baca, yang satu dengerin, yang satu nyimak, yang satu tiduran sambil dengerin. Dalam 3 bulan semua menghafal Quran. Al-Imam Abdurrahman Saggaf punya anak 13. Anak-anaknya 13-nya semuanya hafal Quran. Hebat, luar biasa. Nah, saya berharap mudah-mudahan insya Allah Pak Bu, barokah nih anak-anak kita. Nanti kita lihat setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun hafal Quran, bawa keberkahan di rumah kita. Amin. Biar kita orang tuanya ngikut lah. Minimal nggak hafal Quran ya hafal surat-surat pendek lah paling tidak. Minimal nggak hafal Quran, kita dengerin anak kita ngaji, pasti kita senang, kita bahagia. Ya Allah. Dan rumah kalau di ngajiin, anak kita pulang ngaji, Masya Allah berkah. Rumah itu terpandang sampai di langitnya Allah Subhanahu Wa Taala terlihat. Nabi yang menyebutkannya. Al-bait allati tuqra'u fihi al-Quran tatara'a li ahli nujum kama tatara'a an-nujum li ahli sama. Tatara'a li ahli sama kama tatara'a an-nujum li ahli sama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah yang dibacakan Al-Quran itu terlihat berkelip dari langit oleh penduduk langit, seperti bintang terlihat berkelip dari bumi oleh penduduk bumi. Artinya apa? Bercahaya, indah. Sampai dulu Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang doa yang sering kita baca, ya Rabbana atarafna, pengarang doa ya Arhamar Rahimin. Beliau itu tinggal di kampung perkampungan namanya Masileh. Kampung Masileh itu kecil, paling penduduknya nggak lebih dari 500. Kecil.
perkampungan yang kecil. Namun apa, subhanallah, ada orang soleh dimimpikan rumahnya, disebutkan oleh Imam Abdullah bin Husain Tutahid ini mimpi rumah muridnya itu terang. Dan di antara rumah muridnya yang paling terang ada satu rumah yang paling terang, satu kamar yang paling terang, maaf. Dari rumahnya satu kamar paling terang. Maka dipanggil muridnya, ketika bangun dipanggil, "Ya Abdullah, saya mimpi di kota Masina ini rumah paling terang, rumah kamu. Apa yang kamu lakukan? Dan saya lihat tadi di antara rumah kamu ada satu kamar yang terletak di pojok sana, itu paling terang." Dijawab oleh Al-Imam Abdullah bin Umar bin Yahya, muridnya, bilang sama gurunya, "Mohon maaf guru, saya nggak ngelakuin apa-apa di rumah, kecuali saya ngebangun rumah seperti yang guru ajarkan, mencari rezeki yang halal. Saya bangun pelan-pelan dari rezeki yang halal. Terus apa yang kamu amalkan?" "Saya nggak amalin apa-apa, tapi kecuali ketika saya bangun rumah, ketika saya mulai bangun, setiap satu jengkal saya khatamkan Quran. Satu jengkal rumah saya, setiap satu anak tangga saya khatamkan satu kali Quran. Dan adapun yang kamu lihat kamar yang paling terang, itu kamar saya tidak tahu udah berapa kali khatam, udah ratusan mungkin ribuan kali khatam Al-Quran, sehingga Allah jadikan rumahnya terang bercahaya, rumahnya indah, terlihat oleh penduduk langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala." Sama kayak kita, Pak. Insya Allah anak kita pulang ke rumah, ngaji di rumah, ulangin hafalannya di rumah. Misalkan ini baru datang, jangan mikirin pulang dulu ya, kan baru sekolah kita. Kadang-kadang kan baru sekolah mikirin pulang. Kalau kurang ngaji, jangankan anak-anak kita yang ngaji di rumah, kita yang baca Quran di rumah, insya Allah rumah kita jadi cahaya, terlihat oleh para malaikat dari langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan indah rumah yang dibacakan Quran, tenang, senang, bahagia, penghuni rumahnya juga senang. Dan mohon maaf, kalau di rumah tidak baca Quran, pasti ada gelapnya, ada suramnya, ada masalahnya, ada ributnya, ada aja gesekannya dalam rumah. Kenapa? Rumahnya nggak digunakan untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir, rumah kita dijadikan rumah yang bercahaya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya saya pesan buat kita semuanya, buat santri khususnya, dan juga buat semua wali santri yang hadir, mari kita jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Rasulullah pun berpesan seperti itu. Apa kata Rasulullah SAW? "Ini taraktu fikum al-thaqalain, fa in tamassaktum min ba'di lan tadillu ba'di hatta yurida 'alal maut." Kata Nabi SAW, hadis ini hadis sahih. Hadisnya sahih dalam riwayat Imam Muslim. Boleh dicek. Ada yang mengatakan kitab Allah wa itrati, bahkan kitab Allah wa itrati hadisnya tidak sahih. Kitab Allah wa sunnati hadisnya tidak, tapi kitab Allah wa itrati hadisnya sahih. Dalam sahih Muslim Nabi berpesan, kata Nabi apa? "Ini taraktu fikum mutaqalin." Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Umat ini semua ditinggalkan oleh Rasulullah dua perkara. Fa in tamassaktum min ba'di lan tadillu hatta yarida 'alal haud. Apabila kita berpegang teguh, kita tidak akan tersesat sampai nanti berjumpa di telaga oleh Nabi. Nabi janjikan. Ini perjumpaan dengan Nabi hatta yarida 'alal haud. Mau'idukum ma'i fil haud, kata Nabi. Tempat nanti kalian berjumpa dengan saya nanti di telaga, kata Nabi Muhammad SAW. Apa dua perkara ini? Yang pertama kitab Allah Al-Quran. Yang kedua itrata ahli baiti, keluarga Rasulullah SAW. Nah, ada yang mengatakan wa sunnati, dan sunnah yaitu hadisnya Nabi. Namun yang lebih sahih dalam sahih Muslim disebutkan keluargaku, kata Nabi. Cuma kan banyak orang nggak paham, main ngikut-ngikut aja. Sekarang baca hadis nggak lihat hukumnya hadis dulu, nggak lihat bagaimana sanadnya hadis, sahih hukumnya atau tidak. Tapi yang sahih menyebutkan seperti itu. Kenapa? Karena subhanallah, ini nyata dan boleh jadi saksi buat kita semua. Dua ini tidak akan berpisah. Dua ini tidak akan berpisah. Al-Quran dan keluarga Nabi tidak akan berpisah sampai nanti hari kiamat. Dan janji dalam ucapan ini, kalau nanti akan disaksikan ketika manusia mencari Al-Quran sudah tidak ada Al-Quran lagi. Hari kiamat itu sebelum datang hari kiamat, nanti orang-orang mencari Al-Quran. Sampai saya pernah dikirimi video, ada salah seorang murid penghafal Quran, dites oleh gurunya, dikasih Al-Quran tapi udah nggak ada isinya, kosong. Sampai disuruh baca. Si murid ini pas buka, gimana Syekh? Coba baca.
Pas dibuka nggak ada. Kata muridnya sambil bercanda, gimana sih ini bercanda? Ini nggak ada isinya, kosong. Kata syekhnya bilang begini dengan satu kata, nangis muridnya langsung. Bagaimana kamu rasakan kalau Al-Quran ini sudah tidak ada? Kalau tulisan ini sudah tidak ada seperti ini, akan datang masanya Al-Quran semua diangkat oleh Allah. Bahkan mohon maaf, orang yang menghafal Quran, kalau dia orang yang soleh, dia pun akan diangkat oleh Allah, diambil oleh Allah. Kalau dia bukan orang yang soleh, hafalannya akan diambil dari atas kepala. Dan saat itu juga keluarga Nabi sudah tidak ada. Makanya dua hal ini gak bakal terpisah. Kita beruntung dalam makna hadis Nabi ini, lan tadillu hatta yarida alaihi, tidak akan terpisah kita sama keluarga Nabi, sama Al-Quran selagi kita berdekatan. Tapi kalau itu sudah berpisah, sudah menjadi tanda hari kiamat. Makanya seperti diungkapkan oleh Nabi, ahlu baiti amanun li ahli al-ard kan nujum amanun li ahli sama. Kata Nabi SAW, keluarga saya itu penyelamat di atas muka bumi. Seperti apa? Seperti bintang menyelamatkan penduduk langit. Selagi masih ada bintang, penduduk langit tenang. Tapi mohon maaf, selagi bintang sudah berhancuran, penduduk langit tidak tenang. Selagi keluarga Nabi sudah tidak ada di atas muka bumi, tinggal tunggu Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan hari kiamat. Nah, cuman sebenarnya yang bahas begini bukan saya. Masa kita keluarga Nabi, Habib disuruh ngebahas. Makanya sekarang kita beruntung Pak. Beruntungnya kenapa? Kita tinggal di Indonesia, banyak keluarga Nabi di Indonesia. Zuriyahnya Nabi itu di Indonesia banyak. Yang banyak dipanggil dengan kata Habib. Kalau boleh saya diberi kesempatan, saya sebutkan kenapa sih disebut Habib. Habib itu dalam bahasa Arab orang yang kita cintai. Malah kalau kita sebut kekasih saya, orang yang saya cintai disebut Habibi. Kenapa disebut Habib? Sebenarnya tadinya nggak disebut Habib. Sebenarnya aslinya nggak disebut Habib, disebutnya Sayyid. Bahkan di Hadramaut itu sampai sekarang kalau masih muda disebutnya Sayyid. Kalau udah umur 40 tahun baru disebut Habib. Dan orang yang pertama kali disebut Habib itu namanya Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Itu yang pertama disebut Habib. Kenapa kita harus mencintai mereka? Karena Allah yang mengajarkan kepada kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, mungkin santri yang udah menghafalnya bisa tahu, Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Muhammad, kamu tidak meminta upah, aku tidak meminta upah. Nabi gak minta upah dari kita. Nabi gak minta bayaran dari kita. Nabi mengajarkan tauhid buat kita. Nabi menyelamatkan kita. Nabi menuntun kita ke jalan yang indah, ke jalan yang baik. Nabi yang ingin menyelamatkan kita. Nabi yang berharap kita semua masuk dalam surga. Nabi yang berharap kita semua tidak masuk ke dalam api neraka. Nabi dikatakan oleh Allah, jangan kamu minta imbal. La as'alukum alaihi ajra. Nabi gak pernah minta upah dari kita. Nabi gak pernah minta balasan dari kita. Cuman satu yang diizinkan oleh Allah untuk Nabi boleh menyampaikan apa? Illal mawaddata fil qurba, kecuali berbuat baiklah dengan keluarga Nabi. Makanya cinta kita dengan keluarga Nabi ini adalah amal baik kita. Cinta kita dengan para sahabat juga begitu. Dua ini tidak terpisahkan. Makanya saya kalau boleh sampaikan, kita sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabi Muhammad. Kita bersolawat misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Siapa aja yang kita sholawatkan? Pertama Nabi Muhammad, kedua ali Muhammad. Siapa keluarga Nabi Muhammad? Siapa keluarga Nabi Muhammad? Masalah keluarga Nabi Muhammad ini terbagi jadi tiga. Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatibi, beliau menjelaskan ada namanya Ahlul Bait, ada namanya Alul Bait, ada namanya Dzurriyyah Nabi. Ini tiga. Pertama Ahlul Bait. Siapa Ahlul Bait? Ahlul Bait itu mereka ahlul kisah. Di antaranya siapa? Ada Rasulullah yang duduk di bawah kisah. Jadi Rasulullah pernah duduk dalam hadis sahih. Rasulullah duduk dengan di hadapannya ada beberapa orang yang dipanggil di bawah kisahnya Nabi. Nabi tebarkan kisah ini. Siapa yang disuruh masuk? Yang disuruh masuk dalam kisah ada beberapa orang. Pertama di antaranya Sayyidah Fatimah Zahra putri Nabi, kedua menantunya Sayyidina Ali, ketiga Sayyidina Hasan, keempat Sayyidina Husain. Jadi berlima sebenarnya. Ada riwayat lain menambahkan malaikat Jibril ikut masuk. Minta izin, ya Rasulullah, izinkan saya masuk.
Ada riwayat lain menambahkan Ummu Salamah istri Nabi ikut masuk, minta izin pada Rasulullah ikut masuk. Ini disebut namanya ahlul kisah. Yang kedua ahlul bait. Ahlul bait itu adalah keluarga Nabi, Bani Hashim dan Bani Muthalib, dan keturunannya panjang, banyak. Ada yang disebutkan lagi di dalam pendapat kullu mu'min at-taqi, setiap orang yang beriman bertakwa dia keluarga Nabi. Ada pendapat seperti itu. Nah, yang ketiga zuriyah Nabi. Siapa zuriyah Nabi? Zuriyah Nabi itu keturunannya Sayyidina Hasan dan Al-Husain. Nah, Sayyidina Hasan ada keturunannya banyak, seperti sekarang banyak, di antaranya Dr. Sayyid Muhammad bin Abdul Malik itu dari Al-Hasan. Nah, dari Al-Husain yang lebih banyak jelas. Kenapa? Kok bisa jelas? Karena dulu di zaman Al-Imam Ali bin Abi Bakar Sakran dibikinin pohonnya, rantainya tuh. Sampai disebutkan kalau Imam Ali bin Abi Bakar Sakran nggak bikinin pohon, para habaib nggak tahu nasabnya. Kalau sekarang kan kita bingung. Coba ada orang tahu nasab. Kalau mereka zuriyah Nabi, keturunan Nabi tahu nasab. Makanya kan ada orang bilang nggak ada itu keturunan Nabi. Kata siapa? Nggak ada. Kata siapa? Nggak ada. Ada nasabnya, ada jelasnya. Dan yang mengenalnya, mengetahuinya bukan dirinya saja, sampai ke atas-atasnya semua tahu. Makanya pernah saya punya guru Al-Habib Umar, waktu dakwah ke Jordan itu ditanya. Ada beberapa ulama di Jordan menanya dengan satu pertanyaan. Pertanyaannya kalau kita pikir sulit. Dari mana kamu bisa meyakinkan bahwa kamu keturunan Nabi? Apa kata Al-Habib Umar? Dengan jawabannya mudah. Jawabannya mudah. Na'rif bil mujtama'. Kami tahu karena perkumpulan, bukan dengan kami saja. Saya kasih contoh, perkumpulan Rasulullah yaitu para sahabat tahu bahwa Rasulullah punya putri namanya Sayyidah Fatimah. Perkumpulannya tahu bahwa Sayyidah Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali, punya putra namanya Al-Hasan dan Al-Husain. Perkumpulannya Sayyidina Hasan wal Husain tahu bahwa Al-Hasan punya anak, Al-Husain punya anak. Perkumpulannya Husain tahu bahwa Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Perkumpulan Ali Zainal Abidin tahu Ali Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Perkumpulannya Muhammad Al-Baqir tahu punya anak namanya Ja'far Shadiq, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai sekarang Pak Bu, kalau kita mau cari ada Habib, pasti orang-orang kampungnya tahu. Minimalnya tahu ini anaknya si Fulan, Habib Fulan. Nah, kalau misalkan ada orang tahu-tahu bukan anaknya Habib, bukan zuriyah Nabi, tahu-tahu ngomong saya zuriyah Nabi. Lah, anaknya siapa? Tahu-tahu ngaku zuriyah Nabi. Jelas. Nah, ini yang menjelaskan kita bisa tahu. Alhamdulillahnya banyak di Indonesia. Beruntung kita di Indonesia, banyak keluarga Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan rasa cinta kita selalu ada dengan mereka. Terus kalau ada zuriyah Nabi nakal, bandel, bagaimana? Ya ada, di mana juga ada. Zuriyah Nabi nakal, ya ada. Terus gimana? Apa kita nggak mencintai? Lah, kita tetap mencintai karena di dalam dirinya ada darah daging Nabi. Adapun dia nakal, dia bandel, dia melakukan dosa. Coba buktikan rasa cinta kita. Jawab pertanyaan saya untuk para orang tua yang hadir di sini, para wali santri. Sekarang saya tanya sama bapak sama ibu. Bapak, ibu punya darah daging, punya buah hati, punya yang disayangi, punya anak. Kalau anak bapak nakal, apa bapak benci sama anak bapak? Bagaimana dengan Rasulullah? Ini keturunannya Rasulullah. Sampai mohon maaf loh, saya pernah sebut. Ada satu pondok pesantren di Jawa, Pak. Ada santrinya salah seorang keturunan Nabi, zuriyah Nabi. Kiainya cinta luar biasa. Cinta luar biasa. Sama keluarga Nabi cinta. Sampai apa? Allah kasih keistimewaan, kiainya ini tiap malam jumpa Nabi. Tiap malam mimpi Nabi. Luar biasa. Cuma nggak kuat karena ada satu santrinya ini yang zuriyah Nabi, nakalnya minta ampun. Nggak sengaja dia refleks, ditendang. Karena kenakalan si santri ini ditendang sama kiainya. Subhanallah Pak Bu, mulai malam itu nggak mimpi lagi Nabi Muhammad. Mulai malam itu nggak mimpi Nabi. Ini kiainya sendiri cerita. Sampai nangis. Tiap hari nangis, ya Allah kenapa saya nggak mimpi Nabi? Kenapa saya nggak mimpi Nabi? Sampai 3 hari dia banyakin sholawat pada Nabi, berharap mimpi berjumpa dengan Nabi. Karena mohon maaf saya sampaikan, mimpi Nabi bukan mustahil. Nabi yang sebutkan dalam hadis sahih, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Siapa yang mimpi berjumpa denganku dalam tidurnya, dia benar-benar mimpi. Bapak Ibu bisa mimpi Nabi? Bisa. Santri bisa mimpi Nabi? Bisa. Saya doain semua santri pondok pesantren at-Taqwa mimpi berjumpa dengan Nabi.
Dan saya minta sama Allah, ya Rabb, mudah-mudahan santri sebelum khatam Qurannya mudah-mudahan dijumpakan oleh Nabi Muhammad. Nggak mustahil. Akhirnya apa sih kiai ini setelah banyak salawat nangis? Berapa hari setelahnya mimpi jumpa dengan Nabi. Dia tanya, ya Rasulullah, kenapa kau tidak mau datang dalam mimpiku? Kata Rasulullah cuma dengan satu jawaban, kamu tendang cucuku. Kata Rasulullah, kamu pukul cucuku. Dulu Kiai Maimun Zubair luar biasa. Siapa yang tidak kenal di Rembang? Kiai Maimun Zubair punya santri satu, zuriyah Nabi, santrinya disayang, dicinta luar biasa. Sampai apa? Sampai ini santri nakalnya ya, yang namanya kalau disayang, dicinta emang suka manja. Kalau manja ya biasalah, modelannya emang begitu, singit dikit. Ya maunya nakal-nakal aja ya, dimanja. Saya mah disayang, saya mah diperhatiin. Biasanya suka merasa dirinya bebas. Nakal sampai ustadz-ustadznya nyerah. Semua mudaris di pondoknya nyerah, semua guru di pondoknya nyerah. Sampai datang ke Kiai, Romo Kiai minta maaf, saya minta ampun untuk santri ini satu saya nggak kuat. Kiai tolong santri ini satu diberhentikan. Tahu apa jawab Kiai Maimun Zubair? Kiai Maimun Zubair cuma jawab begini. Kata Kiai Maimun Zubair, untuk satu santri ini nggak boleh ada yang memberhentikan. Kalau ada yang memberhentikan, biarin ustadznya aja yang berhenti, kata Kiai. Untuk santri satu ini yang durian saya yang urus, kata Kiai Maimun. Biar dia nakal, biar dia apa, saya yang urus. Kata Kiai, kata ini guru, enggak ustadz, ini Kiai ini bandel nakal, kamu aja yang keluar dari pondok. Sampai ngomong begitu. Saking cintanya dengan durian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman saya bingung, kalau saya mah bingung. Zaman kita sekarang, wah namanya durian Nabi dibenci pak. Bingung saya. Sama habaib, ketemu habaib anti banget. Kayak seakan-akan Arab lah. Mereka para habaib nggak pernah minta sama kita. Emang ada yang pernah minta sama kita? Pernah ngemis sama kita, minta ini minta itulah. Mereka bakal jadi orang-orang yang mulia. Dan mungkin Pak Bu, mereka para habaib yang mungkin sekarang kita nggak seneng, nggak suka, bisa jadi mereka yang nanti memberi syafaat buat kita di hari kiamat. Makanya saya hanya ingin mengajak dua, jangan terpisahkan Al-Quran dan keluarga Nabi kita Muhammad. Sampai Nabi bilang, Allimu auladakum bi thalathati khisal. Ajarkan anak-anak kalian dengan 3 perkara. Ini ucapan Nabi. Yang pertama apa? Hubbu Muhammad, wa hubbu ali Muhammadin, wa hubbul Quran, wa hubbu Muhammadin, wa hubbu ali Muhammadin. Ajarkan anak kita 3 cinta. Pertama cinta Al-Quran, cinta Nabi Muhammad, dan cinta kepada keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya apa Habib tugas kita, kita cinta. Kita sayang mereka, mereka keluarga Nabi, keturunan Nabi. Berharap dengan cinta kita nanti di hari kiamat mereka yang menolong kita di hadapan Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan apa? Dengan sahabat kan kita cinta. Kadang ada orang yang cinta sama keluarga nggak cinta sama sahabat, dan terbaliknya. Ada orang cinta sama sahabat nggak cinta sama keluarga. Ada sebagian orang anti pak. Anti kalau dengar keluarga Nabi anti. Ada sebagian orang anti juga kalau dengar sahabat tapi anti ada. Oh kita cintanya seimbang, cinta keluarga Nabi dan juga cinta kepada para sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan negeri kita terus ditambah barokahnya. Ini kalau boleh ditanya, saya sebutkan itu Wali Songo itu keturunan Nabi. Hampir rata Wali Songo itu keturunan Nabi. Mereka dari Amrul Faqih, ada nasabnya sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak orang-orang yang masyhur dan mastur, yang terkenal maupun yang tidak ada yang tidak terkenal. Dari keluarga Nabi ditanya, kamu keluarga Nabi? Enggak, saya bukan. Dengan ketawaduannya. Terus ada orang nanya, kenapa kok banyak habaib di Indonesia? Karena ini menjadi medan dakwah mereka dari zaman Wali Songo. Terus ada orang bilang, ngapain habaib ke Indonesia? Nyari rempah-rempah. Mohon maaf Pak Bu, mereka para habaib ke Indonesia bukan hanya sekedar nyari rempah-rempah. Rempah-rempah itu hanya tujuan melanjutkan hidup, berusaha. Tapi mereka punya tujuan yang mulia. Apa diantaranya? Mereka berdakwah. Sampai ada satu orang Pak Bu, dia bekerja engineering di perusahaan minyak terbesar di Indonesia. Dia pernah bicara sama saya punya kakak, apa nih Habib datang ke Indonesia? Habib nih cuman berdagang di Indonesia. Mereka datang dari Yaman. Subhanallah Pak Bu, saya punya kakak nggak balas apa-apa. Dan subhanallah waktu dinas kerja ke Kalimantan harus mencari pengeboran minyak. Ketika jalan di satu hutan itu berjumpa dengan nisan, dengan makam. Gak sengaja dengan penunjuk jalan si orang ini
yang tadi meragukan keislaman, meragukan para habaib, nendang nisan Pak. Di tengah hutan nendang nisan. Setelah dia nendang nisan, dia tanya sama penunjuk jalan, ini nisan siapa, makam siapa, ini kuburan siapa ada di tengah hutan. Disebutkan ini makamnya Habib Fulan bin Fulan. Sampai ini orang langsung berpikir, karena ini orang cerdas. Dia langsung bilang, subhanallah, saya ralat semua apa yang saya pikirkan. Saya pikir semua mereka para habaib datang ke Indonesia hanya berdagang, tapi saya dapati bukan hal tersebut. Mereka benar-benar menyebarkan Islam, menyampaikan agama Islam. Kenapa? Karena kalau mereka mau berdagang, buat apa berdagang di hutan? Siapa yang mau beli kira-kira? Kalau mau berdagang, buat apa di hutan? Siapa yang mau beli kira-kira? Mereka bertujuan dakwah. Dan boleh Bapak Ibu selidikin, boleh cari hampir di pelosok-pelosok. Rata-rata makamnya orang soleh, makamnya kiai, makamnya habaib, rata-rata di pelosok. Di posok pinggir laut. Saya ke Kalimantan sampai ke pelosok. Saya sampai pernah mau ziarah ke satu makam itu harus naik speed 3 jam. Mau ziarah satu makam saja. Saya pikir, ya Allah, orang dulu naik apa? Kita sekarang ada speed, orang dulu naik apa? Kalau kita boleh lihat, kita boleh cek seperti itu. Nah, ini perjuangan mereka yang luar biasa. Tidak lain dan tidak bukan ini saya sampaikan supaya menambah kecintaan kita kepada mereka, para habaib, para keluarganya Nabi kita Muhammad SAW. Yang semestinya bicara bukan saya, Pak. Saya hanya menyampaikan karena membahas tentang 2 hadis tadi. Kalau kata Nabi SAW, gigit dengan erat. Iddu 'alaiha bin nawajid. Apa? Al-Quran dan keluarga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dari majelis yang barokah, nama-nama yang kita sebut orang-orang mulia, kita semua jadi dapat keberkahan dan kemuliaan dari mereka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terakhir saya punya pesan buat kita semuanya. Pesan ini saya sampaikan melihat keadaan, zaman dan lain sebagainya. Saya hanya mengajak, ini ungkapan dari hati saya. Apa? Tetapkan langkah kita lurus, istiqomah. Kita berjuang, Bapak Ibu berjuang, yang bekerja mencari nafkah buat anak-anaknya, buat sekolah anak-anaknya, buat mendidik anak-anaknya. Kita yang belajar, anak-anak tetap fokus. Berjuanglah. Tugas kalian sekarang dengan pikiran kalian, dengan pena kalian, dengan buku kalian, dengan ilmu yang kalian harus belajar, ini tugas kalian. Mohon maaf saya sampaikan, santri-santri tidak perlu memikirkan sesuatu yang belum waktunya. Kadang ada santri-santri mikirin yang belum waktunya. Masih muda, udah mikirin nanti saya nikah sama siapa ya. Ini kejauhan. Atau mikirin sesuatu yang bukan porsinya. Tapi tetap fokus kita ibadah. Ada sulit-sulit, pasti ada. Masa hidup sulit. Nih sekarang kita belajar nih. Kita belajar ujian, paling ujian hafalan, ujian ilmu, ujian kita ujian tes, tulisan, hafalan atau yang kita sampaikan. Nanti setelah keluar boleh tanya sama orang tua kita, ujian hidup udah berbeda lagi. Ada ujian hidup yang kita hadapi. Tapi saya hanya berpesan karena di sini wali santri hadir, Bapak Ibu, kita nggak perlu terlalu terbebani dengan ujian lah. Serahkan semua pada Allah. Yakin pada Allah. Sama seperti kita menitipkan anak kita menyerahkan pada Allah. Amanah yang Allah berikan, ya Rabb, saya menjalankan apa yang saya harus lakukan. Saya harus mendidik anak saya tidak mampu, tapi saya menjadikan ada guru-guru yang bisa mendidik. Makanya mudah-mudahan Allah panjangkan umur guru-guru kita. Ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah. Ini guru-guru kita mulia loh. Satu huruf yang mereka ajarkan, pahalanya ada di sisi mereka, mereka pun mendapatkannya. Apa pesan saya? Dalam kesenangan, dalam kesulitan, dalam kesedihan, satu pesan saya buat semua yang hadir, jangan pernah tinggalkan ibadah. Jangan pernah tinggalkan ibadah. Yang santri dari pondok mendoakan untuk orang tua, dan insya Allah nyambung. Saya yang sebut ya, nyambung. Kalau santri di pondok baik, soleha, patuh, tidak melanggar daripada aturan pondok, insya Allah berkah akan sampai ke rumah orang tua kita. Saya mondok di Yaman 5 tahun. Dari umur saya 14 tahun dikirim ke Yaman. Saya umur 11 tahun dah dikirim ke Jawa Timur oleh ayah saya. Bukan ayah saya ngusir saya atau mau narok saya, enggak. Saya yang minta. Dari umur 9 tahun saya minta, abah, saya kepengen mondok. Tapi abah saya nggak kasih sampai lulus SD baru boleh mondok.
Itu abah saya. Bukan abah saya nggak sayang sama saya, enggak. Saya juga yakin bapak ibu naruh anak bapak ibu, bukan bapak ibu nggak sayang. Justru bapak ibu sayang dengan anak. Ingin pendidikan anak semakin lebih baik. Ingin pendidikan anak lebih baik, bahkan dari diri kita lebih baik. Dan mohon maaf saya sebut, tidak salah kalau kita naruh anak kita di pondok. Sebaik-baiknya tempat untuk mendidik anak kita. Boleh bapak ibu lihat dan saksikan bagaimana sekolah-sekolah di luar. Kita saksikan luar biasa. Pendidikan gak semuanya bagus. Bahkan apalagi kalau udah televisi, namanya saja televisi pendidikan tapi tidak mendidik. Berapa banyak orang yang ribut karena televisi, berapa banyak orang yang bertikai karena televisi, tawuran karena televisi dan lain sebagainya. Berapa banyak sekarang televisi bukan hanya di rumah kita saja, televisi masuk sampai kantong kita Pak. Di handphone kita udah masuk televisi. Dan berapa banyak anak-anak kita yang sudah diracuni oleh televisi ini. Ini televisi, sama bisa lihat ini itu. Berapa banyak mereka yang hancur karena media sosial. Kayak kemarin ada yang ikut-ikutan Pak Bu, saya sedih. Saya nyampein hal ini sedih, Masya Allah. Saya bangga lihat santri segini banyak nih, bangga. Apalagi disebut tadi 500 santri, bangga. Ini bangga saya. Dan mohon maaf, saya nggak bangga dengan anak-anak muda yang kumpul di Sudirman sana kan. Yang sekarang lagi ramai betantang-betenteng dengan pakaiannya. Yang ketika ditanya niat sholat nggak tahu, ditanya niat wudu nggak tahu. Saya mau tanya, apa bapak sedih? Kalau bapak ibu bayangkan anak bapak ibu yang seperti ini, saya yakin bapak ibu pasti menangis Pak. Niat sholat tidak tahu bagaimana sholatnya. Niat sholat tidak hafal bagaimana sholatnya. Mudah-mudahan di sini semua hafal niat sholat ya. Jangan sampai nggak hafal, malu-maluin saya kalau saya udah ngomong begini di sini nggak hafal. Insya Allah biar dapat keberkahan semuanya. Makanya saya hanya ngajak yuk fokus. Kita fokus ibadah. Nih, saya bawakan 3 ayat. Ayat ini menceritakan tentang kesedihan Rasulullah. Rasulullah juga pernah mengalami sedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka. Kami tahu, telah kami ketahui bagaimana sedihnya hatimu. Nabi waktu itu sedih, bukan sedih Nabi nggak punya uang, bukan Nabi sedih nggak makan. Nabi sampai pernah 3 hari 3 malam nggak masuk makanan dalam perutnya. Tapi Nabi bukan kesedihannya karena itu. Tapi Nabi sedih karena Nabi dibully, Nabi diolok-olok, Nabi dihina, Nabi dicaci maki. Maka saya pesan dengan semua santri di sini, jangan pernah ada yang membuli sahabat. Saya punya pondok Pak. Pondok saya ada 70 santri. Rata-rata di pondok saya itu ada sebagian buangan dari pondok lain. Buangan. Kenapa buangan? Karena dia merasa di pondok itu dia dibully. Karena mereka memang mungkin ada sebagian tidak sempurna. Saya punya santri ada sebagian tidak sempurna. Mungkin ada sedikit kekurangannya atau apa yang sangat jelas terlihat. Tapi saya wanti-wanti di pondok saya nggak boleh ada yang ngebully. Saya bilang anak-anak saya nggak boleh ngebully. Saya nggak suka kalau ada yang menghina, ada yang mencaci maki, tidak boleh. Karena apa? Perasaan sedih itu luar biasa terbawa. Berapa banyak anak-anak kita terbebani karena perasaan sedih, dibully, nenek, dicaci maki. Dan ini sudah dialami oleh Nabi kita Muhammad. Rasulullah merasakan sedih luar biasa. Sampai Allah turunkan ayat walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka. Allah hibur Nabi, telah kami ketahui bagaimana sedihnya hatimu. Ayat ini mengajarkan kepada kita semua. Kita yang punya ujian, kita yang punya masalah, kita yang punya kesedihan, biar kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala tahu kesedihan kita. Apa yang sekarang Bapak sedang alami, problema Bapak, masalah Bapak, Ibu yang sedang Ibu alami, problema Ibu, masalah Ibu, jangan khawatir, jangan takut. Allah tahu kesedihan kita. Apapun. Bukan kita katakan biar Allah tahu, bukan, karena Allah Maha tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan untuk kita, fasabbih bihamdi rabbik. Maka bertasbihlah kepada Allah. Apa maknanya tasbih? Kita ucap subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah itu artinya tidak menyandarkan sifat yang tidak pantas kepada Allah. Tidak menyandarkan sifat yang tidak layak kepada Allah. Mohon maaf saya sampaikan, kalau kita diuji, kita punya masalah, jangan pernah bilang Allah tidak adil. Allah tidak adil, Allah tidak sayang, Allah tidak cinta. Ini namanya kita menyandarkan sifat yang tidak layak kepada Allah. Kedua, bihamdi rabbik, tapi puji Allah. Ucap alhamdulillah. Apa keadaan kita? Alhamdulillah.
Banyak yang kita mengucap alhamdulillah, sampai Nabi mengatakan kalimat alhamdulillah itu memenuhi timbangan, tamla'ul mizan. Bayangkan, memang berat. Kadang-kadang alhamdulillah di saat kita lagi diuji berat, tapi pahalanya memenuhi timbangan kebaikan. Ayo, jadi kita jangan berhenti kita menyampaikan atau memikirkan tentang hal yang tidak pantas kepada Allah, tapi pikirkan kemudian Allah. Pasti dalam setiap ujiannya ada kebaikan yang Allah berikan. Nah, pesan dari Allah, wa kun minas sajidin, jadilah kalian orang-orang yang sujud. Makna sujud di dalam tafsir ay sholat, maknanya adalah sholatlah. Jadi saya pesan buat semua yang hadir di sini, kalau punya masalah, punya problema, punya kesedihan, cukup kita dirikan sholat. Sholat. Sampai dalam riwayat An-Nabi SAW, idza jaa amrun ahzanahu amrun faza'a ila sholat. Nabi SAW kalau ada perkara yang sedih, Nabi langsung buru-buru sholat. Buru-buru Nabi sholat. Jadi kalau santri mungkin sedih, ayo pergi ke musola, sholat. Lagi ada sedih, kangen sama orang tua, pergi ke musola, sholat, doain orang tua. Kita pun yang di rumah begitu juga, punya masalah sedih, sholat. Sholat apa, Bi? Sholat nafilah mutlak. Walau 2 rakaat, minta sama Allah pertolongan. Ya kalau mau sholat hajat boleh, minta sama Allah hajat kita, sampaikan keinginan kita. Dan di dalam sholat tersebut punya keistimewaan yang luar biasa. Disitulah kita mengungkapkan. Artinya kalau punya masalah, punya kesedihan, ungkapkan pada Allah. Disuruh apa? Disuruh sholat. Ya mohon maaf, ada sebagian anak muda enggak, pusing, punya masalah, bilang, Bib, saya mau jalan-jalan. Mau kemana? Saya tanya. Mau ke laut. Mau ngapain ke laut? Saya mau teriak di laut, Bib, saya stres. Saya bilang, terus siapa yang dengerin? Ikan-ikan dengerin nggak kira-kira? Saya bilang ya. Ada lagi anak muda ngomong sama saya, Bib, saya mau naik ke gunung, mau healing, apa. Saya bilang, terus mau ngapain? Saya mau teriak di gunung, Habib. Terus gimana, lepas masalahnya? Enggak, Bib, suara saya yang lepas, kata dia. Dia nggak akan menyelesaikan masalah. Pulang rumah masalah begitu. Sebaik-baiknya menyelesaikan masalah, Allah kasih kunci apa? Sujud. Makanya Allah katakan dengan ibarat sujud. Karena ketika kita sujud, kita ungkapin. Ada sujud di dalam sholat yang dianjurkan panjang, termasuk sujud sholat tasbih, sujud sholat hajat. 2 sujud ini dianjurkan panjangin. Supaya apa? Kita ungkapin, kita minta, kita mohon, kita ngemis sama Allah, kita curhat sama Allah, kita ungkapkan kegelisahan kita, keluh kesah kita semua sama Allah, minta sama Allah pertolongan. Karena mohon maaf saya sampaikan hadirin hadirat, kadang orang-orang kita kalau punya gelisah, punya keluhan, ngeluhnya di media sosial. Ada sebagian orang kalau punya kegelisahan, keluhan nulis di status di WhatsApp. Kalau santri nggak punya handphone, ibu-ibu kadang-kadang kesel sama tetangga, nulis di WhatsApp. Saya sampai tanya, kenapa kok ditulis? Biar dia baca, biar dia tahu saya kesel. Saya mohon maaf, saya ajarin 2 hal, Pak. 2 hal yang baca, 2 orang yang baca status kita. Itu media sosial kita yang baca 2 orang. 1 orang yang senang sama kita. Orang yang senang sama kita belum tentu membantu kita. Dia lihat keluh kesah kita, dia lihat kita mengeluh, mereka belum tentu membantu, belum tentu bisa membantu. Yang kedua, orang yang jelas-jelas tidak senang dengan kita. Ada orang mungkin di nomor telepon kita atau apapun yang tidak suka sama kita. Ketika kita menyampaikan keluh kesah kita, boro-boro mereka bantu. Mereka akan menjadi orang-orang yang menertawakan kita dan mengolok-olok kita. Lihat dia hancur, lihat dia rapuh, lihat tuh dia curhat. Makanya pinter-pinter kita kalau mau curhat, sebaik-baiknya curhat, sebaik-baiknya kita mengeluh kesahkan, sebaik-baiknya kita menyampaikan kegelisahan kita kepada Allah. Sujud, makanya disebutkan kata sujud. Sujud ketika kita bersuara hanya menyentuh bumi, tapi suara kita menembus langit Allah. Dalam sujud ketika kita mengungkapkan isi hati kita, Allah tahu, Allah simpan, Allah rahasiakan. Berapa banyak orang yang menangis minta ampunan dosa, apa pernah Allah bongkar dosanya? Berapa banyak orang yang minta hajat, ya Allah saya minta hajat ini, saya minta hajat itu, Allah penuhi, Allah rahasiakan, apa pernah Allah bongkar semuanya? Allah pendengar setia kita. Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baiknya tempat kita curhat. Sama seperti santri, mulai sekarang pahami, biar nyambung hubungan kita sama Allah. Kalau kita punya masalah, lari kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, di dalam ayat tersebut apa Allah katakan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
sembahlah Allah sampai datang kematian. Apa yang kita lakukan hari-hari kita, ayo gunakan itu untuk ibadah. Yang kerja, jadikan kerja kita ibadah. Yang punya rumah tangga, jadikan rumah tangga ibadah. Yang punya anak, jadikan anak kita ibadah. Semua rezeki kita jadikan ibadah. Kesehatan kita jadikan ibadah. Semua itu tugas kita. Mohon maaf, artinya apa? Allah nyatakan tugas kamu, tujuan hidup kamu adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masalah kamu, kesedihan kamu, kesulitan kamu, hajat kamu, aku yang mengurusnya, Allah. Makanya Allah sebutkan setelah kesedihan, disebutkan wa'bud rabbaka, udah kamu ibadah aja. Tugas kamu ibadah, rizki aku yang mengaturnya, Allah. Aku yang mengurusnya. Tugas kamu taat pada Allah, tugas kamu ibadah, udah. Maknanya juga adalah apa? Kesedihan kita, kesulitan kita, masalah kita ada masanya selesai. Ada orang dari hidup, dari pertama lahir sampai mati sedih terus. Ada orang dari pertama lahir sampai mati nangis melulu, susah melulu. Nasibnya sial banget itu orang. Nggak ada. Artinya apa? Ada masanya yang sedih, ada hari-harinya, ada masanya. Rizki kita susah, ada hari-harinya. Problema kita ada hari-harinya. Tapi yang namanya ibadah, tetap kita setiap hari, setiap waktu, setiap saat tetap fokus pada langkah kita. Dan dari pesan ini saya berpesan, mulai sekarang Bapak Ibu wali santri yang hadir, kalau ada berita, kabar, isu yang tidak menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, lebih baik tidak usah kita dengarkan. Berapa banyak kabar, isu, berita cuma buat kita kesel, buat kita marah, buat ngerasin hati kita. Tapi tetap fokus kita ibadah. Itu jalan keselamatan kita. Tetap lurus saja. Nah, mohon maaf, sebagian ada orang-orang kan kalau dengar berita, dengar isu, wah masya Allah terbawa, sampai terbawa suasana Pak Abu. Saya sebelum Ramadan kuliah subuh di satu masjid. Jadi kisah saya nyata, kuliah subuh di satu masjid. Tapi saya kuliah subuh, tiba-tiba ada bapak-bapak nyamperin saya, wajahnya serius. Saya pikir wah ini orang punya pertanyaan serius nih, soalnya serius nih, saya bilang menarik nih, manfaat nih. Ternyata apa? Nyamperin saya cuma ngomong, bilang begini, Bib, ini gimana ya Bib ya? Ini dunia kacau Bib. Ini Rusia sama Ukraina perang Bib. Gak ada habis-habisnya Bib. Ini dampaknya sampai ke Indonesia Bib. Ini pangan bisa terganggu Bib. Ini begini Bib. Ini begini. Saya bilang, Masya Allah Pak, ini masih subuh Pak. Bapak masih subuh udah mikirin Rusia sama Ukraina perang. Yang bukan porsinya Bapak pikirkan. Sampai saya godain Pak Bu, saya sekarang lagi mikirin mau beli nasi uduk di mana. Mau ngapain saya mikirin Rusia sama Ukraina? Ya insya Allah, Allah jaga kita, Allah lindungi kita, negeri kita dijaga, dilindungi oleh Allah. Mau Rusia sama Ukraina perang, insya Allah rudanya gak bakal sampai ke Gunung Putri. Amin. Betul apa salah saya ngomong? Betul. Ya mana orang kita terbawa suasana, terbawa isu, terbawa berita. Tapi kalau dengar berita baik, sebentar lagi bulan Muharram, bulan mulia, bulan hijrahnya Nabi SAW, jarang kita dengerin. Kadang mohon maaf dapat WhatsApp nih, kalau isinya wah hadis, ntar aja dah. Tapi kalau berita, Masya Allah, ini ada kabar apa nih? Oh si anu cerai, oh si ini berantem, oh si ini ditangkap, oh si ini terus kita semangat, Masya Allah. Ini nyatanya hidup kita. Makanya saya pesan tetap lurus saja, jangan terkaruh kanan kiri, tetap fokus kita beribadah kepada Allah. Saya pesan saat senang jangan pernah lupa ibadah, saat sedih, saat sulit jangan pernah lupa ibadah. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan Al-Quran, jangan tinggalkan zikir, jangan tinggalkan sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Berapa banyak orang yang lagi senang, bahagia, menikahkan putrinya, pesta pernikahan, sampai dari pagi sampai malam lupa sholat duhur. Saat dia sedih, larut dengan masalah, lupa dengan sholat. Banyak. Makanya saya sampaikan, andai hidup kita goncang, andai hidup kita punya masalah, jangan pernah sekali-kali tinggalkan ibadah. Andai keluarga kita goncang, ada masalah istri, masalah anak, jangan pernah tinggalkan ibadah. Andai kampung kita goncang, jangan pernah tinggalkan ibadah. Andai negeri kita goncang, ada masalah yang besar, krisis atau apa, jangan pernah tinggalkan ibadah. Andai dunia goncang, seperti corona menggoncang, jangan pernah tinggalkan ibadah. Berapa banyak orang gara-gara corona tidak sholat Jumat? Berapa banyak orang gara-gara corona tidak mau ke masjid ibadah? Bahkan ada yang sampai sekarang tidak mau sholat. Mereka takut sholat ke masjid sampai ada.
Tapi ini bukan menjadi kunci solusi masalahnya lah. Tapi kunci solusi dari setiap masalah adalah dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang saya sampaikan, jalan yang menyelamatkan kita insya Allah. Insya Allah. Saya hanya mengambil ini dari apa yang terjadi guru saya di Yaman. Kalau Bapak Ibu baca berita di Yaman itu genting perang, Yaman Selatan, Yaman Utara mau terpisahkan, bagaimana perang Houthi dengan Saudi dan lain sebagainya, sampai banyak orang-orang kelaparan di sana. Tapi kalau Bapak Ibu pergi ke kota Tarim tenang, santai, damai. Pengajian jalan terus ribuan orang. Apakah ada corona? Corona ada. Tapi apa ada yang pakai masker? Satu pun saya nggak pernah lihat orang pakai masker. Malah kalau di Tarim orang pakai masker, dia yang malu. Itu bukan nggak disiapkan, Habib. Rumah sakit disiapkan, Pak Guru, rumah sakit. Sampai saya punya guru Al-Habib Umar menyiapkan kemah-kemah darurat rumah sakit. Tapi satu pasien nggak ada yang datang. Satu pasien nggak ada. Mereka yang sakit mungkin sakit dirawat di rumahnya dengan baik, tapi tenang, nggak ada yang terusik, nggak ada yang panik, nggak ada yang ketakutan, sehingga mereka menjalaninya tenang. Dan sekarang santai. Walaupun zaman saya dulu belajar dari tahun 2002 sampai 2007, $1 itu kurang lebih 20 real. Maaf, 200 real, $1. 200 real. Sekarang Pak Bu, $1 itu 2000 real. Jadi udah luar biasa. Dulu nukerin $100 itu dapat 20.000 real. Sekarang nukerin $100 dapat 120.000 real. Artinya ekonominya jatuh, tapi mereka tenang. Mereka santai. Masjid nggak ada yang berhenti adzan, nggak ada yang berhenti jamaah, tetap ibadah, fokus. Mereka merasa mereka dalam keselamatan, ketenangan. Dan boleh saya sampaikan, kalau mudah-mudahan Allah kasih rezeki, kita bisa pergi haji, pergi umroh. Mudah-mudahan kita bisa berziarah ke Tarim, ke Hadramut. Kalau kita bisa berziarah ke Tarim, ke Hadramut, boleh Bapak Ibu saksikan. Pasti Bapak Ibu akan mengatakan ini seperti surga di atas muka bumi. Mereka hidup dalam ketenangan, dalam kesenangan. Gak ada orang yang menebar kebencian, gak ada orang yang menebar permusuhan. Mereka hidup bersama orang-orang soleh dengan nikmat. Sampai anak-anak mereka hafal Quran, Pak. Tukang sampah di jalanan hafal Zubat, Pak. Mereka yang menyapu jalanan itu hafal Imriti, hafal Nazamulha, dan lain sebagainya. Hebat-hebat, seperti kotanya orang-orang soleh, kotanya para aulia. Kenapa? Karena satu, seperti yang saya sampaikan, mereka tidak melenceng kanan kiri, tidak peduli dengan isu, kabar, berita apapun yang tidak menjadikan kita semakin dekat dengan Allah. Makanya mudah-mudahan wasilah Pondok Pesantren At-Taqwa, wasilah majlis di pagi hari ini, mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah. Allah dekatkan kita dengan rahmat Allah. Allah dekatkan kita dengan ampunan Allah. Allah jadikan anak-anak kita yang soleh, solehah. Allah jadikan anak-anak kita yang menjadi penghafal Quran. Anak-anak kita yang menjadi penyelamat kita nanti di hari kiamat. Anak-anak kita yang menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah, yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah barakah pengajian hari ini, Allah angkat derajat guru-guru yang hadir di sini. Wabil khusus juga sahibul bait, sahibul ma'had, pengurus ma'had Haji Muhammad Ilyas diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau beliau selalu ngomong, saya cuma tajir, saya cuma pengusaha. Mudah-mudahan kalau saya doain beliau jadi tajir dunia wal akhirah. Jadi pengusaha dunia akhirat. Kalau saya doanya begitu Habib Haikal. Saya punya doa begitu Pak. Saya punya santri saya 70. Santri saya nggak saya mintain spesial pun. Pertama 30 nggak saya minta. Yang mau ngasih orang tuanya ngasih silakan. Santri saya rata-rata orang-orang nggak mampu, orang nggak punya. Itu pun saya pilih sendiri. Saya lihat emang nggak mampu keluarganya pengen mondok silakan. Dan saya kasih fasilitas luar biasa. Saya bikinin lapangan futsal sekarang. Saya bikin, kalau saya punya rezeki lagi, saya pengen bikinin kolam renang buat santri saya. Saya nggak minta, tapi apa dalam hati saya hanya memikirkan untuk mereka yang sulit, yang nggak punya kemampuan. Ini bagaimana? Saya berdoa setiap waktu, setiap saat, setiap saya sholat, saya cuma minta doa satu. Saya minta ya Allah jadikan saya tajir dunia, tajir akhirat. Tajir dunia, saya kaya di dunia, saya bisa bantu orang, saya bisa nolongin orang. Jadikan saya kaya di akhirat, saya bisa menolong orang nanti di hari kiamat. Itu harapan saya. Mudah-mudahan kita semua jadi orang kaya dunia, kaya akhirat. Kaya harta, kaya hati. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita minta pada Allah barakah majlis. Allah jaga negeri kita, dilindungi dari musibah, dari bala, diangkat semua ujian, penyakit, bala, wabah dan lain sebagainya. Allah jadikan negeri kita negeri yang damai. Negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
negeri yang makmur, negeri yang kaya, yang Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak pantas, tidak layak. Namun ini yang saya sampaikan dari hati saya. Ayo kita cari jalan keselamatan, jangan terlalu peduli. Bahkan mohon maaf sama urusan politik, yang politik silakan. Yang mau jadi pemimpin siapa, sok mangga atuh ya, siapa aja mau jadi. Yang penting kita tetap bisa fokus ibadah di jalan Allah. Mereka ini jadi pemimpin, kita hormati sebagaimana kewajiban kita masyarakat menghormati para pemimpin. Tapi mohon maaf, kita tidak mau diusik dengan berita ini dan itu, dengan isu kabar ini dan itu. Kita ingin tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doain pemimpin kita, Allah beri hidayah, Allah beri petunjuk, Allah beri kebaikan dunia dan akhirat untuk mereka. Jadikan pemimpin yang amanah, yang jujur, yang adil. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin omongan saya sekarang belum kepake. Bapak Ibu santri hidupnya masih pada senang-senang, pada bahagia. Tapi nanti suatu saat coba kalau kita punya masalah, dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lari kepada siapa-siapa kecuali lari kepada Allah. Dan sungguh orang yang mulia, orang yang beruntung, yang tidak menunggu masalah tapi dia sudah memulai mendekatkan diri mereka kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.